Halo anak-anak, selamat pagi pada kalian semua. Hari ini Bapak akan membahas materi TIK tentang mengenal perangkat TIK dan penggunaannya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa ya anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kalian bisa buka LKS TIK kalian di halaman 46. Oke, sekali lagi LKS TIK halaman 46 itu kita akan belajar materi tentang mengenal perangkat TIK dan kegunaannya. Oke, yang nomor satu ini adalah tablet. Mungkin tidak asing kan bagi kalian di tablet, mungkin di rumah kalian ada tablet. Tablet ini sejenis smartphone, cuman dia tampilannya lebih besar. Nah, tablet ini juga disebut dengan sabak. Biasanya tablet ini digunakan untuk mencari sebuah informasi. Yang pertama untuk mencari sebuah informasi, yang kedua memudahkan pekerjaan kita. Nah, ini adalah fungsi dari tablet. Mungkin di rumah kalian, entah itu punya orang tua kalian, kakak atau abang kalian, itu adalah tablet. Yang kalian lihat itu yang besar sekali modelnya, itu bukan smartphone ya, tapi tablet, tapi lebih mengarah hampir seperti smartphone fungsinya. Yang kedua itu adalah laptop. Laptop ini adalah atau notebook ya, biasa disebut dengan komputer jinjing karena bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi laptop ini adalah komputernya bisa dibawa kemana-mana. Kalau komputer yang seperti contoh yang ada di sekolah itu kan ada yang seperti monitor, PC, CPU, keyboard, dan mouse yang di sekolah itu mungkin pernah kalian lihat atau ada di rumah, itu adalah komputer. Sedangkan laptop adalah komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Dan kelebihan dari laptop ini ialah yang pertama menghemat tempat, yang kedua bisa dibawa kemana-mana, yang ketiga ini memudahkan kita dalam mencari sebuah informasi. Jadi misalkan kalian ada di suatu tempat, kalian ingin mengetik, jadi kalian tinggal membuka laptop. Nah, itu fungsi dari laptop. Dan kekurangannya ini, laptop ini dia memakai sistem baterai. Nah, jika baterainya habis, maka laptop tidak bisa dipakai anak-anak. Oke. Yang selanjutnya itu adalah kamera digital. Mungkin tidak asing kan kamera digital di telinga kalian, atau mungkin ada kamera digital di rumah kalian. Nah, ini adalah penjelasannya. Kamera ini adalah kamera berguna merekam gambar video atau gambar bergerak. Nah, yang kalian lihat film-film, nah seperti contohnya pada film, iklan, dan sebagainya, itu adalah fungsi dari kamera digital, yaitu untuk merekam gambar kamera video atau gambar bergerak. Ya, selanjutnya itu komputer. Nah, ini yang Bapak maksud tadi itu, ini komputer PC namanya, sedangkan tadi itu laptop yang di nomor 2.
Kalau komputer ini adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi, menyimpan dan menghitung data. Nah, jadi fungsi laptop dengan komputer sama, cuman yang membedakan kalau laptop dia hanya dipakai di tempat itu saja, sedangkan laptop bisa dibawa kemana-mana. Itu perbedaannya. Yang selanjutnya adalah mesin kasir. Mungkin mesin kasir ini tidak asing bagi kalian, misalkan kalian ke supermarket, ke pasar yang ada menyajikan mesin kasir. Oke, mesin kasir merupakan alat elektronik yang bisa digunakan untuk menghitung transaksi perbelanjaan dan biasanya memiliki laci untuk menyimpan uang. Dengan alat ini, toko, minimarket, dan swalayan bisa menghitung belanja pelanggan dan memberikan informasi pembayaran dengan cepat dan akurat. Misalkan kalian membeli, misalkan beli apa ya, beli roti di sebuah supermarket dengan uang 10.000. Jadi harga roti itu 6.000 kan. Nah, pada saat kalian menyerahkan roti itu ke kasir dengan uang 10.000, maka kasir ini akan mengetik nominal uang kalian yang sebesar 10.000, kemudian dikurang dengan harga roti tersebut, yaitu 6.000. Maka sisa kembaliannya, kalian tahu, dia sisa kembaliannya adalah 4.000 rupiah. Nanti pada saat pengembalian itu akan mendapatkan struk. Struk itu adalah sebuah informasi yang dicetak, sebuah informasi yang dicetak untuk atau jumlah nominal yang telah kalian beli di supermarket atau di pasar swalaya. Nah, itu struknya. Struk itu berfungsi untuk sebuah informasi. Nah, sebuah informasi yang kita dapat apa? Jumlah harga yang telah kita bayar dan jumlah harga yang dikembalikan oleh si penjaga toko tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kalkulator. Ini di tempat kalian masih ada ya, mungkin, atau kalian pernah melihat atau kalian pernah menggunakan kalkulator. Oke, ini penjelasannya. Kalkulator merupakan alat elektronik yang bisa digunakan untuk memperhitung angka, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kembalian. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung dengan cepat dan memperkecil resiko kesalahan perhitungan. Jadi kalkulator ini hanya bisa untuk menghitung, tidak bisa untuk mengolah kata ya. Nah, kalau untuk mengolah kata itu lebih ke komputer dan laptop. Oke, selanjutnya yang nomor 7, USB flash drive. USB flash drive merupakan media penyimpanan data yang berbentuk universal serial bus, yang mana penggunanya dengan dihubungkan ke port USB. Media ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik itu dokumen, foto, dan suara. Nah, ini USB ini atau flash disk yang tidak asing di telinga kalian tuh. Nah, ini ya USB atau flash disk. Mungkin kalian pernah melihat ya. Mungkin itu punya orang tua kalian, kakak atau abang kalian, atau kalian punya flash disk atau USB ini. Oke, yang selanjutnya itu radio. Radio merupakan peralatan teknologi yang biasa digunakan menerima informasi berupa suara, dan radio ini disiarkan langsung di stasiun radio. Nah, jadi radio hanya bisa didengar dan tidak bisa kita lihat orangnya. Jadi suara
si penyiar radio ini dipancarkan oleh stasiun radio, kemudian dipancarkan melalui satelit, kemudian kita terima melalui antena radio. Nah, itu mungkin kalian pernah melihat radio ya anak-anak ya. Nah, mungkin ini punya kakek kalian masih ada seperti ini, atau punya kalian ada masih di rumah. Oke, yang nomor 9, televisi. Televisi merupakan peralatan teknologi yang bisa digunakan untuk menerima informasi berupa siaran video secara langsung. Iya, menerima informasi berupa siaran video secara langsung ini berupa gambar, suara, dan teks. Nah, berarti televisi itu merangkup 3. Yang pertama itu suara, gambar, yang kedua ini gambar, yang ketiganya itu teks. Oke, yang nomor 10 ini kamus elektronik. Kamus elektronik ini merupakan alat elektronik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan bahasa. Misalkan bahasa Inggris kalian ingin terjemahkan ke bahasa Indonesia, atau bahasa Mandarin kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kamus elektronik ini adalah fungsi dari kamus elektronik untuk mempermudah kita menerjemahkan bahasa asing, ke bahasa planet ya, tapi bahasa asing. Bahasa asing itu bisa terdiri dari bahasa Inggris, Mandarin, Jerman, dan Jepang. Nah, itu adalah bahasa untuk menerjemahkan bahasa. Kalau bahasa asing itu tadi Ewan bilang terdiri dari bahasa Inggris, Mandarin, Jerman, dan Jepang. Kalau bahasa planet itu tidak ada ya, bahasa planet ya, Bagurau. Bahasa planet tidak ada. Oke. Yang selanjutnya, contoh perangkat teknologi komunikasi. Kalian bisa lihat di LKS itu di halaman 49. Yang pertama itu pesawat telepon, bukan pesawat terbang, tapi pesawat telepon. Takutnya kalian kira itu pesawat telepon itu bisa terbang. Enggak. Pesawat telepon yaitu telepon yang biasanya berada di rumah dan di kantor, dan ini masih menggunakan kabel jaringan telepon. Telepon ini bisa digunakan untuk menyambung atau mengalihkan ke telepon lain secara langsung. Nah, jadi telepon ini, telepon rumah ini masih menggunakan kabel untuk apa? Untuk menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain secara langsung. Mungkin di rumah kalian masih ada telepon seperti ini pesawat telepon, tapi bukan pesawat terbang. Takutnya kalian salah kira. Oke, ya selanjutnya smartphone. Smartphone ini bisa disebut dengan telepon pintar. Smartphone dapat digunakan untuk menelepon. Smartphone ini memiliki kemampuan sama seperti komputer. Bisa seperti komputer, kok bisa ya Pak ya? Seperti komputer. Nah, seperti komputer itu seperti bisa untuk menyimpan dan menghitung data. Yang mungkin dari kalian sudah punya smartphone ya. Nah, smartphone ini Android. Untuk kelebihan dari smartphone ini, yang pertama mudah dibawa, yang kedua mudah digunakan kapan dan dimana saja, mempermudah kita untuk mengikuti sebuah informasi berupa mata pelajaran, TIK misalnya, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, kekurangan dari smartphone ini, jika kita pergi ke tempat yang tidak ada sinyal, maka untuk mengakses internet tidak dapat kita lakukan. Yang kedua, jika baterainya habis,
tidak bisa digunakan. Oke, itu adalah kelebihan dan kelemahan dari smartphone atau telepon pintar. Yang ketiga ini internet. Internet adalah sistem komunikasi yang terdiri dari komputer dan jaringan komputer dengan saling terhubung. Nah, ini yang dimaksud dengan internet ya anak-anak. Nah, ini yang gambar ini adalah server. Server ini tempat menyimpan informasi yang ada di internet. Nah, kalian bisa mengakses sebuah informasi itu di server. Nah, ini servernya. Nah, ini misalkan ini laptop kalian mencari sebuah materi pembelajaran TIK. Kalian ketik di Google misalnya. Setelah kalian ketik, maka respon dari server akan mencari materi TIK. Jika sudah ketemu materi tersebut, akan dikembalikan di laptop ini. Nah, tinggal kalian klik materi yang mana akan kalian pilih. Misalkan materi TIK itu ada banyak ya anak-anak, bukan hanya satu. Misalkan kalian ingin mencari materi TIK tentang internet, keluarlah semua materi tentang internet yang ada di server ini. Tinggal kalian pilih, kalian sesuaikan sesuai dengan selera kalian. Nah, ini fungsi dari internet. Yang selanjutnya email. Email ini merupakan media komunikasi yang bisa digunakan untuk mengirim surat, dan data melalui internet. Komunikasi alat ini cepat dan gratis. Beberapa contoh penyedia layanan email gratis yaitu Gmail, Yahoo, Mail, dan lain-lain. Mungkin kalian punya email ya. Pasti punya email. Untuk zaman sekarang tidak punya email itu mustahil ya anak-anak, tidak ada email. Oke, misalkan email yang kalian gunakan saat ini ialah email untuk classroom. Itu adalah fungsi dari email. Apakah kalian sudah paham tentang email? Email ini adalah email merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk mengirim surat secara elektronik, tapi melalui internet. Itu email. Sedangkan kalau melalui pulsa gitu itu SMS namanya. Kalau email ini melalui internet. Oke, yang nomor 5 ini internet messenger. Ini tidak asing kan di telinga kalian itu messenger. Dan messenger ini merupakan alat komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui internet menggunakan program komputer. Komunikasi dengan alat ini dapat dilakukan dengan satu orang atau lebih. Bentuk komunikasi internet messenger bisa menggunakan teks, suara, dan video. Wow, tapi sudah merangkum teks, suara, dan video. Nah, contohnya seperti ini logo WhatsApp, ini Skype, ini Messenger Facebook, dan Telegram. Oke, yang selanjutnya surat pos. Surat pos merupakan media pengiriman surat melalui jasa pengiriman paket pos. Komunikasi melalui pengiriman pos biasanya memerlukan waktu yang cenderung lama dan tidak gratis. Jadi surat pos ini bisa dikirim melalui kantor pos, tidak bisa melalui internet. Jadi kita harus menulis suratnya. Jika sudah surat ditulis, kalian kirim melalui kantor pos. Kemudian untuk menerima, dan untuk si penerima ini biasanya lebih cenderung lama, seperti sekitar 1 minggu atau 2 minggu lebih. Nah, itu kelemahan dari kantor pos. Kantor pos ini kelemahannya
Yang pertama itu memerlukan waktu lama untuk proses penerima paket atau datanya. Yang kedua, pelayanan ini tidak gratis kantor pos. Yang ketiga, tidak menggunakan jaringan internet. Nah, itu kelemahannya dari kantor pos. Kok kelebihan dari kantor pos ini? Ia memudahkan kita dalam mengirim sebuah surat. Oke, yang nomor 7 ini mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan mesin yang serupa dengan hasil aslinya. Oke, itu mesin fax. Oke, tidak asingnya mesin fax ini ya. Biasanya kalau mesin fax ini, jika kalian telepon, bisa untuk ditelepon, untuk menelpon sanak saudara kalian. Jika kalian ingin mengirim surat di fax ini, bisa juga, asalkan ada kertasnya. Jadi pada saat misalkan Bapak mengirim surat melalui fax ke kalian, kemudian secara otomatis mesin fax di rumah kalian akan mencetak surat yang telah Bapak kirim. Itu adalah mesin fax. Mungkin kalian bisa melihat referensi mesin fax ini di YouTube. Nah, tuh, karena mesin fax ini sudah jarang sekali kita temukan ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Oke, berarti materi hari ini sudah selesai anak-anak. Oh iya, untuk radio pemanggil itu kalian bisa lihat di buku LKS halaman 58. Radio panggil dikenal juga sebagai pager, merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek tanpa memerlukan kabel. Ya, nomor 9, walkie-talkie. Walkie-talkie merupakan alat komunikasi yang bisa menghubungkan dua orang atau lebih menggunakan gelombang radio. Alat ini kebanyakan digunakan untuk berbicara dan mendengar. Nah, walkie-talkie ini biasa kalian lihat di mana? Biasa digunakan oleh Pak Polisi. Coba kalian lihat, Pak Polisi biasanya masih memakai walkie-talkie. Yang ke-10 ini modem. Fungsi modem adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, atau sebaliknya. Modem merupakan singkatan dari modulator demulator. Modulator adalah bagian yang mengubah sinyal informasi ke sinyal pembawa dan siap untuk dikirim. Lalu demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari pembawa yang diterima, lalu informasi dikirim bisa diterima. Modem ini biasa digunakan untuk jaringan internet. Oke, mohon maaf anak-anak ya, slide yang untuk nomor 8, 9, dan 10 tidak Bapak masukkan. Mohon maaf sekali lagi anak-anak ya. Mungkin untuk nomor 8, 9, dan 10 bisa kalian lihat di buku LKS di halaman 52. Oke, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup sekian ya anak-anak ya, karena di awal kita sudah membuka dengan doa, mohon maaf tadi, maka di akhir kita harus menutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, Bapak minta maaf sekali lagi karena tidak bisa menampilkan slide tentang radio panggil
walkie-talkie dan modem. Sekali lagi Bapak minta maaf. Mohon maaf ya rekan-rekan ya, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Dan semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka secara langsung untuk belajar TIK. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, hindari keramaian, dan selalu rajin-rajin dalam mencuci tangan. Oke, untuk materi minggu depan kita akan mengenal komputer dan bagiannya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Selamat tinggal dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah.